Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini masih sehat, masih jaga kesehatan, dan jangan lupa kita harus selalu cuci tangan. Oke anak-anakku, kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu anak-anakku semuanya sudah siap. Jangan patah semangat, jangan pernah bosan untuk belajar. Oke, kita langsung saja menuju ke video pembelajaran yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini kita akan pelajari mengenai isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un itu adalah surat yang kita kenal di dalam salah satu juz 30, surat Al-Ma'un, yang artinya barang-barang yang berguna atau bantuan. Sebelum kita belajar mengenai isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini, kita baca terlebih dahulu surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan bahas surat Al-Ma'un ini per ayat, dan kita akan jelaskan secara umum dulu. Surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna atau bantuan. Nah, surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah dan sekarang berada di urutan ke-107. Ayatnya jumlahnya ada 7 ayat dan diturunkan termasuk golongan Makkiyah. Ini surat turun sesudah surat At-Takasur diturunkan. Ini Al-Ma'un. Jadi ini secara umum surat Al-Ma'un itu urutan yang ke-107, jumlahnya 7 ayat. Surat Makkiyah turunnya sesudah surat At-Takasur. Nah, ini kita akan bahas per ayat. Per ayatnya kita akan bahas apa isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini. Surat Al-Ma'un ini yang pertama bunyinya Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ini surat yang membicarakan atau menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah di sini menjelaskan tentang orang-orang yang termasuk golongan dari pendusta agama. Nah, ini Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah kalian tahu pendusta agama itu? Ini Allah menjelaskan dengan melalui pertanyaan dari surat Al-Ma'un. Ini maaf ya, ini surat Al-Kafirun tulisannya. Ini surat Al-Ma'un ini tentang pendusta agama. Jadi nanti kita akan bahas siapa saja yang tergolong dari surat orang-orang yang mendustakan agama.
Selanjutnya ayat yang kedua. Yang kedua itu bacaannya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi Nabi Muhammad itu sangat tidak senang dengan orang-orang yang menghardik anak yatim. Nabi Muhammad sendiri karena beliau sejak kecil sudah yatim piatu, dan kemudian setelah beliau menjadi nabi, salah satu orang yang dicintai Nabi itu adalah orang-orang yang yatim piatu. Jadi jangan sampai kita kemudian menghardik orang-orang yatim, karena orang-orang ini sudah tidak memiliki pelindung, yaitu orang tua. Alhamdulillah kita masih punya orang tua yang lengkap, jadi jangan sampai kita kemudian memberikan sakit hati kepada orang-orang anak yatim dengan cara menghardik atau marah-marah misalnya. Bapak, kalau misalnya anak yatimnya kemudian nakal, ya yang penting kita jaga sikap kita, jaga diri kita agar tidak menghardik anak yatim. Selanjutnya ayat yang keempat, wala yaquddu ala ta'amil miskin. Dan janganlah kalian kemudian enggan memberi makan orang miskin. Kalau ada orang-orang miskin yang butuh makanan, kita harus bantu, jangan kemudian malah menghina. Kalau semisal ada seorang pengemis kemudian meminta kepada kita, kalau memang kita tidak bisa memberi, kita bilang, kita katakan dengan kata-kata yang sopan. Jangan sampai kemudian marah-marah terus kemudian menghina dan lain sebagainya. Jangan sampai dilakukan. Itu salah satu dari orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, ini bagaimana Pak? Masa orang sholat kok celaka? Lah, ayat yang ini itu adalah ayat yang tidak boleh diputus dengan ayat berikutnya, karena itu berbahaya. Bukan orang-orang yang sholat yang celaka, tapi ada orang-orang yang selanjutnya ini adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini adalah yang menjadi orang-orang pendusta agama. Dalam ayat 5 ini alladzina hum an sholatihim sahun. Nah ini orang-orang yang lalai dalam sholat, ini termasuk golongan dari orang-orang yang mendustakan agama. Terus apalagi Pak? Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya, pamer. Contoh misalnya gini, ada orang yang sholat malamnya rajin, kemudian dipamerkan. Semalam saya sholat tahajud. Lah, ibadah-ibadah yang disampaikan itu biar dianggap bahwa dia itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Nah, itu justru malah tergolong orang-orang yang mendustakan agama. Makanya jangan sampai riya hal ibadah, khususnya secara umum ya berarti nggak boleh riya dalam hal apapun. Selanjutnya yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ini enggan memberikan bantuan atau pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan. Ini salah satu pendusta agama. Kalau memang kita bisa bantu ya kita sampaikan, kita bantu dengan baik. Tapi kalau nggak bisa bantu ya kita sampaikan dengan bahasa yang santun. Oke, kesimpulan dari surat Al-Maun ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama itu menghardik anak yatim, yang kedua tidak memberi makan orang miskin, kemudian yang ketiga melalaikan sholat atau orang yang lalai dalam sholat, yang keempat itu riya atau orang yang pamer untuk dipuji karena melakukan kebaikan, yang kelima atau yang terakhir ini adalah tidak mau menolong dan memberi bantuan. Oke, pembelajaran surat Al-Maun ini Pak Guru cukupkan. Kita kembali bertemu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.